Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih jumpa kembali lagi di sini dengan Bu Mei ya. Nah, untuk pertemuan kali ini akan kita bahas tentang pembelajaran IPA atau IPA, yaitu tentang menjelaskan jenis-jenis energi. Nah, di hari yang suci, di hari yang fitri ini, Bu Mei ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi, apabila Bu Mei ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Oke, silahkan anak-anak dibuka buku paketnya halaman 127. Oke, sudah siap ya? Pada pembelajaran sebelumnya kalian pasti sudah mengenal yang namanya energi ya. Iya, energi. Energi itu adalah sesuatu kekuatan, sesuatu gaya, di mana energi tersebut dapat mengubah bentuk ataupun mengubah perubahan dari energi satu menjadi energi yang lainnya. Dan energi dari mana kita bisa menghasilkannya? Ya, dari sumber energi. Oke, selain itu juga energi memiliki beberapa jenis. Anak-anak bisa dilihat ya pada buku paketnya. Yang pertama, energi panas. Yang kedua, energi bunyi. Yang ketiga adalah energi listrik. Ya, betul. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah energi panas terlebih dahulu ya. Energi panas di sini disebut juga sebagai energi kalor. Nah, kalor itu sama dengan panas. Kalor sama dengan panas. Energi tersebut biasanya dimanfaatkan biasanya untuk mengeringkan baju, untuk mengeringkan ikan asin, mengeringkan garam, dan masih banyak lainnya. Anak-anak pasti sudah mengetahui ya, energi terbesar, energi panas terbesar yang ada di bumi adalah apa? Iya, energi matahari. Nah, energi panas dari matahari, contohnya biasanya digunakan untuk apa tadi? Mengeringkan baju, untuk mengeringkan ikan asin, masih banyak lainnya. Biasanya kalau pada manusia digunakan untuk cahaya alami. Kalau pada tumbuhan energi matahari biasanya digunakan untuk berfotosintesis. Kemarin sudah Bu Mei jelaskan ya waktu tatap muka. Oke, yang berikutnya itu ada energi bunyi. Di mana energi bunyi di sini dihasilkan oleh benda-benda yang bisa menimbulkan bunyi apabila dia dipukul atau mendapatkan gerakan dari luar. Misalnya gendang. Anak-anak tahu gendang? Pasti tahu lah ya. Gendang, terus gitar, dan masih banyak yang lainnya. Contohnya, kalau gitar kita dipetik senarnya, dia akan bisa menghasilkan bunyi. Gendang pun juga sama, ketika kita pukul dia juga akan menghasilkan yang namanya suara atau bunyi. Yang ketiga itu ada energi listrik, di mana energi listrik ini dihasilkan dari arus listrik. Arus listrik yang bisa menghidupkan peralatan alat elektronik. Contohnya mohon maaf ya anak-anak ya. Contohnya pada saat kita berada di rumah, kita bisa menyalakan televisi. Dari mana televisi itu bisa nyala? Karena mendapatkan aliran listrik. Kipas angin, dia bisa bergerak, bisa sejuk di tubuh kita. Dari mana? Iya, dari arus listrik. Yang berikutnya, energi juga anak-anak bisa mengubah bentuk atau mengubah energi satu menjadi energi yang lainnya. Contohnya water heater. Nah, water heater biasanya kalau di sini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah air dingin menjadi air hangat. Ataupun itu loh anak-anak yang teko yang biasanya dicolokkan dengan listrik bisa masak air. Nah, itu juga
Bisa dikatakan seperti itu. Dimana energi listrik tadi bisa mengubah menjadi energi panas. Yang kedua, contohnya kendaraan seperti bus, truk, terus mobil dan lain sebagainya, itu kan biasanya diberikan yang namanya klakson yang nyaring. Nah, klakson tersebut itu suaranya dari mana? Perubahan energi apa? Energi listrik menjadi ke bunyi. Contohnya kenapa kok menjadi seperti itu? Karena pada mobil itu terdapat aki, di mana aki tersebut bisa mengaruskan energi listrik yang sehingga bisa membunyikan klakson. Yang ketiga, mesin cuci. Anak-anak pasti tahu mesin cuci ya, di mana mesin cuci itu merupakan perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak, bahkan juga bisa menjadi energi panas, sehingga baju kita bisa menjadi bersih dan juga menjadi kering. Contoh yang berikutnya itu adalah radio. Anak-anak pasti tahu radio ya. Dari mana asalnya radio itu kok bisa berbunyi? Ya, dari aliran listrik. Dimana ketika kita sudah menyolokkan, intinya kita memberikan aliran listrik kepada radio sehingga radio tersebut bisa berbunyi atau mengeluarkan suara. Yang berikutnya, silakan dibuka LKS-nya halaman 36. Jadi sama di sini anak-anak ya, memanfaatkan sumber energi yang ada di Indonesia. Contoh sama seperti yang tadi, energi listrik menjadi cahaya. Contohnya adalah lampu. Nah, energi listrik menjadi bunyi, contohnya ya radio, bel listrik. Anak-anak pasti tahu ya. Yang ketiga itu ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender. Itu bisa menghasilkan energi gerak. Mixer. Kemarin sudah sedikit Bu menjelaskan ya. Yang keempat itu ada energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang sudah kita makan. Kenapa kok kita bisa berjalan, kita bisa ngomong, kita bisa beraktivitas? Itu karena adanya makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan nanti itu akan diubah menjadi energi kimia sehingga kita bisa mempunyai tenaga. Yang berikutnya, energi kimia menjadi panas. Itu adalah salah satu contohnya adalah arang. Anak-anak tahu arang? Iya, arang itu adalah bahan bekas dari pembakaran kayu. Ada kan yang warna hitam-hitam itu namanya arang. Ketika dia dibakar, dia bisa menghasilkan panas. Dan untuk contoh yang lainnya, anak-anak nanti bisa cari kembali. Oke, untuk tugasnya nanti Bu Me share di Google Classroom ya. Oke, Bu Me akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.